Selamat pagi, nama saya Mutiara Dania Putri, absen 20 dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membacakan monolog saya yang berjudul Si Lancang. Dahulu kala, di daerah Kampar, hiduplah si Lancang dan ibunya. Mereka hidup sangat miskin, mereka bekerja sebagai buruh tani. Si Lancang memutuskan untuk merantau. Pada suatu hari, ia meminta izin kepada ibunya dan guru mengajinya. Ibunya berpesan, setelah sampai di negeri rantauannya, ia jangan melupakan ibunya dan jangan menjadi anak yang durhaka. Si Lancang berjanji di depan ibunya. Si Lancang bersujud di kaki ibunya untuk meminta berkah. Ibunya sangat terharu. Lalu ibunya membekali si Lancang sebungkus lumping dodak, kue kesukaannya si Lancang. Beberapa tahun berlalu, ternyata si Lancang mendapatkan keberuntungan dalam perantauannya. Ia menjadi saudagar yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dan mempunyai 7 orang istri, keturunan keluarga saudagar yang kaya. Padahal ibunya masih berada di Kampar dengan keadaan yang miskin. Pada suatu hari, si Lancang berlayar ke Andalas. Ia membawa ke-7 istrinya, serta pembekalan mewah hingga hiburan musik ia bawa. Ketika kapal layarnya menepi di Kampar, alat-alat musik itu dibunyikan dengan rendah, sedangkan kain sutra, emas, dan perak diperlihatkannya. Semuanya diperlihatkan untuk membuat kesan mewah bagi si Lancang. Berita kedatangan si Lancang terdengar oleh ibunya. Ia segera bergegas untuk menemuinya. Karena keadaannya yang miskin, dia hanya mengenakan kain selendang tua, sarung usang, dan baju kebaya yang penuh dengan tambalan. Dengan memberanikan diri, ia naik ke geladak kapal yang mewah itu. Ia menyatakan diri sebagai ibu si Lancang, tetapi tak ada satu orang pun yang mempercayainya. Dengan kasar mereka mengusirnya. Ibu itu terus ngotot untuk menemui si Lancang. Akhirnya terjadilah keributan. Mendengar kegaduhan itu, si Lancang dan ke-7 istrinya mendatangi tempat itu. Dengan sangat terkejut, melihat perempuan yang compang-camping itu adalah ibunya. "Engkau Lancang, anakku. Oh, betapa rindunya hati emak padamu," kata ibu si Lancang. Mendengar perkataan itu, si Lancang menepis. "Mana mungkin aku mempunyai seorang ibu yang miskin seperti kamu. Kelasi, usir wanita tua ini," seru si Lancang. Ibu itu pulang dengan hatinya yang hancur. Setelah sampai di rumah, ia mengambil benda pusaka miliknya. Pusaka itu berupa lesung penumbuk padi dan sebuah nyiru. Sambil berdoa, lesung itu diputar-putarnya dan dikibas-kibaskannya nyiru pusakanya. "Ya Tuhanku, hukumlah anak durhaka itu," kata ibu. Seketika terjadilah badai topan. Badai tersebut berhembus dengan dahsyat. Kapal dagang milik si Lancang hancur. Hartanya juga terbang kemana-mana. Kain sutranya melayang-layang dan menjadi sebuah negeri lipat yang terletak di Kampar kiri. Gongnya terlempar ke Kampar kanan dan menjadi sungai Ogwong. Tembikarnya melayang menjadi Pasubilah. Sedangkan tiang bendera kapal si Lancang terlempar hingga sampai di sebuah danau yang diberi nama Danau Si Lancang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.